Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya pastinya. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dapat memahami dan menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan nada dan tempo yang tepat. Yang kedua, dapat menjelaskan dan mengomunikasi karakteristik, ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang ketiga, dapat menjelaskan dan mengomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kamu telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Ayo, kita nyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Amatilah gambar berikut. Diskusikan dengan orang tuamu tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Tulislah hasil diskusimu dengan orang tua di buku tugasmu masing-masing ya. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah bagian Siapi-api. Dan bahkan hingga ini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal?
Ya, benar sekali. Sumber energi dari kendaraan bermotor berasal dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Sekarang, tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkahnya ketersediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, simpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, ketika menyanyikan lagu, kita harus menyesuaikan nada dan tempo dari lagu yang dinyanyikan. Tempo adalah cepat atau lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Yang kedua, manusia memanfaatkan energi panas dari matahari untuk membantu proses pengeringan ikan. Energi panas dari matahari merupakan energi terbesar di bumi. Yang ketiga, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah di bidang perikanan. Banyuwangi merupakan daerah yang mendominasi hasil perikanan di Indonesia. Yang keempat, minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakannya. Agar belajar lebih semangat, jangan lupa setiap pagi kalian harus sarapan terlebih dahulu. Apakah kamu sudah sarapan pagi hari ini? Dengan siapa saja kamu sarapan pagi ini? Apa saja menu sarapanmu? Apakah kamu menyukai makanan pokok di rumahmu? Ceritakan ya, tuliskan ceritamu di buku kerjamu. Waktunya untuk persiapan memasak. Besok, kamu akan memasak makanan pokok bersama keluargamu. Tuliskan alat dan bahan yang akan kamu gunakan. Tanyakan kepada orang tuamu cara membuat menu bahan makanan pokok yang akan kamu masak besok. Nah, buatlah tabel seperti di bawah ini pada buku kerjamu ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang kue kesukaan Tama. Hai, namaku Tama. Aku akan cerita kebiasaan makan kue di sekolah. 1 bulan sekali, kami makan kue tradisional. Setiap anak harus membawa kue. Hari ini aku bingung harus bawa apa, karena aku suka semua kue. Ibu mengajakku ke pasar. Aku boleh memilih kue yang kuinginkan. Pilih kue apa ya? Aku bingung. Ini manis, yang itu gurih, kata penjualnya. Wah, aku ingin semua. Aku memilih kue klepon. Kalau dimakan,
Gula merahnya meledak di mulut. Parutan kelapanya gurih. Lezat sekali. Di kelas kami duduk melingkar. Kue-kue ada di hadapan. Kami berdoa bersama sebelum makan. Setiap anak mendapat giliran menunjukkan bekalnya. Anak-anak bercerita nama kue dan bahannya. Ferry mendapat giliran pertama. Tebak, aku bawa apa? Tanya Ferry. Pasti onde-onde, seru anak-anak. Benar, silahkan mencicipi. Lain kali, mampirlah ke kedai onde-onde nenekku. Nenek Ferry berasal dari Mojokerto. Mojokerto terkenal dengan onde-ondenya. Onde-onde. Kue ini terbuat dari tepung ketan yang dibentuk bulat-bulat. Di dalamnya diberi isian kacang hijau dan gula. Ada juga yang diberi parutan kelapa dan gula. Kulit luarnya bertabur wijen. Mojokerto, Jawa Timur adalah kota yang terkenal dengan onde-ondenya. Sekarang giliran Cici. Ia menunjukkan kue bercorak garis-garis. Bisakah menebak ini kue apa? Tanya Cici. Kue lapis, jawab anak-anak. Ya, kemarin aku membuatnya bersama ibu. Ternyata untuk membuat lapisan-lapisan kita harus sabar, kata Cici. Kue lapis, rasanya manis, terbuat dari tepung beras, santan, gula, dan pewarna makanan. Kue lapis dimasak bertahap sehingga membentuk lapisan. Saat makan, kue lapis bisa kita kelupas per garis, bisa juga menggigitnya langsung. Aku bawa lemper, kata Gani. Dia menunjukkan kue yang dibungkus daun pisang. Mirip nasi, tapi lebih lengket. Di dalamnya berisi irisan ayam, bisa juga diisi abon. Aku membawa kue cucur, kata Gani. Kue ini terbuat dari tepung beras, santan, dan gula. Kami ikut mencicipi. Rasanya gurih dan manis. Ada juga yang membawa getuk. Getuk berasal dari Jawa. Kue ini terbuat dari singkong yang dihaluskan. Getuk dimakan dengan taburan kelapa. Lezat sekali. Ini namanya kue lapis. Kue ini dimakan dengan taburan kelapa dan saus gula. Rasanya manis. Ini donat. Kami pernah membuatnya bersama-sama Bu Guru yang mengajari kami di sekolah. Ini bolu gulung. Kue ini digulung saat masih panas. Bolu gulung bisa diolesi berbagai macam selai. Teksturnya lembut, rasanya lezat. Kami saling bercerita tentang kue-kue. Kami mencari tahu asalnya dan bahan-bahannya. Banyak sekali ya kue tradisional Indonesia. Semua lezat. Aku suka semuanya. Kalau kamu suka kue apa? Hari ini kamu tetap akan berbelanja, tetapi sedikit berbeda. Kamu akan melihat gambar makanan dengan harganya dan uang Rp10.000. Tugasmu adalah menggambarkan uang kembalian sesuai dengan nominal uang yang telah disediakan. Kamu harus cermat menghitung uang kembalian. Tuliskan jawabannya di buku kerjamu ya. Tetap bersemangat ya siswa kelas 4. Kamu adalah anak yang rajin belajar dan kreatif. Setelah mendengar cerita kue kesukaan Tama, kita jadi tahu banyak sekali kue tradisional yang ada di Indonesia. Selain kue tradisional, banyak sekali loh makanan pokok yang dikonsumsi di tiap daerah selain nasi.
Nah, pernahkah kamu mencoba makanan pokok daerah lain? Makanan apa namanya? Ingatkah kamu bagaimana rasanya? Namun, jika kamu belum pernah mencoba makanan pokok dari daerah lain, makanan apa yang ingin kamu coba rasakan? Saatnya memasak bersama keluargamu. Hari ini adalah hari istimewa. Kamu tidak hanya memakan atau membantu menyiapkan, tetapi juga ikut memasak makanan pokok di rumah. Tulislah di buku kerjamu, hari ini kamu akan memasak menu apa. Tulislah di buku kerjamu apa saja bahan dan alat yang diperlukan. Kemudian, tulislah di buku kerjamu langkah-langkah memasak yang akan kamu lakukan. Jangan lupa gunakan bilangan bulat atau pecahan yang sesuai untuk menggambarkan banyaknya bahan yang akan kamu gunakan. Contoh, 1/4 sendok makan garam. Lakukan kegiatan memasak menu yang kamu pilih dengan langkah-langkah seperti yang kamu tuliskan. Dalam kegiatan proyek minggu ini, kamu akan menulis laporan proyek dalam bentuk hasil penilaian anggota keluargamu tentang hasil makananmu. Carilah 3 orang keluargamu yang lain untuk dijadikan tim penilai. Mintalah mereka untuk mencicipi dan menilai masakanmu. Salin lembar penilaian ini di dalam buku kerjamu dan tuliskan hasil penilaian anggota keluargamu di buku kerja. Tugasmu selanjutnya adalah menuliskan estimasi biaya yang kamu gunakan untuk memasak pada hari ini. Tuliskan jawaban pada buku kerjamu ya. Hore! Kamu bisa memasak makananmu sendiri. Kamu sangat membanggakan. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar. Jaga kebersihan dan kesehatan, serta tetap patuhi protokol kesehatan dan laksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak hebat.